Welcome back to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini kita akan mereview sebuah sepatu. Itu dia sepatunya. Ya, tidak seperti biasanya ya kita mereview raket, tapi pada kesempatan ini kita mereview sebuah sepatu ya. Jarang-jarang ya. Ya karena ya kita punya sepatu itu. Oke, jadi apa yang nanti kita akan bahas? Ya, yang kita akan bahas adalah pertama nanti kita akan melihat ya detail dari sepatunya seperti apa. Kita lihat sisi-sisinya dan apa yang ada dalam sepatu itu, dan juga nanti pengalaman menggunakan sepatu itu bagaimana. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Ya, tadi adalah sekilas tampilan dari sepatu ini, desainnya dari berbagai sisi. Semoga kalian bisa ya melihatnya dengan jelas ya. Dan sekarang kita akan mulai mengulasnya ya, kita membahasnya. Oke, jadi ini adalah sepatu dari Apax dengan seri SP609YS. SP609YS. Nah, selain warna orange, yang saya ketahui ada warna yang lain yaitu warna biru ya. Dan sepatu ini memiliki harga 300 ribuan ya, 300 ribuan, dan link pembeliannya nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita akan mulai bagian mengulasnya bagian sepatu ini dari bagian bawah ya, bagian bawah. Oke, jadi bagian bawah seperti ini. Jadi ini adalah outsole-nya ya, outsole-nya dari karetnya berwarna coklat. Nah, mungkin kalian pernah menemukan yang warnanya putih ya, berwarna putih, dan ada yang berwarna seperti ini juga, dan ada yang mungkin tidak seperti ini tetapi seperti ini ya, modelnya seperti ini ya. Saya tidak tahu ya, itu mungkin sepatu yang harganya sekitaran 400-an lebih ya, 400-an lebih mungkin warnanya seperti itu. Nah, tapi kalau yang harganya 400-an ke bawah seperti ini ya, seperti ini, jadi masih kelihatan karetnya. Oke, jadi ini adalah karetnya seperti ini ya, jadi cukup tebal ya, cukup tebal, dan bagian bawahnya ini ada, bagian bawahnya memang tidak sepenuhnya tertutup ya, karena yang biasanya terpijak itu adalah bagian sini dan bagian sini. Oke, dan bagian tengahnya ini seperti ini, ada nama brandnya Apax, kemudian ada ini apa namanya ya, cukup keren juga ya, ini keras, yang ini keras, jadi terkesan mewah ya, terkesan bagus ya. Oke, ini foamnya ya, foamnya yang ini di atasnya ini. Oke, dia warnanya orange dan warna hitam, tapi tidak terlalu hitam, seperti ini variasinya. Oke, bagian atasnya kita bisa lihat di sini ada kulit ya, ini adalah dari bahan kulit sintetis. Kemudian ini adalah meshnya. Oke, ini meshnya ya, jendela untuk sirkulasi udaranya ya. Oke, seperti itu. Bagian sampingnya seperti ini, bagian atasnya seperti ini, juga ada di depan ya meshnya ya. Oke, untuk talinya panjangnya sekian. Ini kalau ditali itu tidak akan terlalu panjang, jadi tidak membuat tali sepatunya itu sampai ke bawah. Nah, ini kalau ditali seperti ini, jadi nggak sampai ke bawah, nggak sampai ke sini atau ke sini ya. Oke, seperti itu. Kemudian bagian atas ini bentuknya seperti ini nama logonya, nama brandnya. Untuk bagian dalamnya seperti ini, kita bisa lihat di dalamnya ada ukuran dan ada nama brandnya. Kemudian apa lagi, biasanya di sini ada keterangan ukuran ya, tapi di sini tidak ada keterangan ukuran di situ. Oke, kemudian untuk insole-nya ini bisa diambil ya. Oke, ini bisa diambil. Nah,
bisa diambil seperti ini. Nah, ini kalau kalian yang kakinya mudah berkeringat ya, itu kan biasanya membuat kaos kaki jadi agak basah ya, dan biasanya juga melebar ke sini ya. Nah, jadi kalau agak basah ini bisa dijemur, tidak perlu menjemur ininya. Kalaupun ini dijemur, jangan langsung ditaruh di bawah sinar matahari langsung, takutnya nanti akan mengurangi kualitas dari sepatu ini. Dan jangan juga dicuci karena akan membuat karetnya menjadi tidak elastis lagi. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau dibersihkan ya cukup dilap saja ya, cukup dilap dan diangin-anginkan. Seperti itu. Dan kalau misalkan ini basah kan, biasanya kalau hanya disimpan kan akan bisa menimbulkan bau ya. Ini bisa kalian ambil, bisa kalian cuci atau dijemur. Oke, seperti itu. Oke, dan di sini ada keterangan itu ya, selain tadi nama brandnya juga di sini ada ukuran 28 cm ini sepertinya ya. 28 cm. Nah, anehnya memang sepatu ini ukurannya 44 ya, 44. Nah, cuma 44-nya itu jika dikonversikan ke cm itu 27,5 atau 275 mm. Oke, jadi untuk 44 itu adalah ukuran Europe-nya ya, tapi untuk ukuran jika dikonversikan ke cm itu 27,5. Jadi kalian mesti hati-hati jika kalian membelinya secara online. Kalian harus memperhatikan panjang kaki kalian ya, panjang kaki kalian berapa cm, dan jika dikonversikan ke size Europe itu berapa, karena ada beberapa brand yang memiliki standar yang berbeda. Jadi kalian mesti hati-hati ketika membelinya secara online. Akan lebih baik jika kalian ragu ya, sebaiknya memang belinya offline saja ya, offline saja di toko-toko terdekat. Tetapi kalian jika memang stoknya nggak ada dan kalian tertarik membeli online atau yang sudah terbiasa membeli online, kalian mesti yang paling penting adalah mengetahui berapa cm panjang kaki kalian, dan sebelum membelinya kalian mesti menanyakan kepada si pelapak jika 28 cm atau 26 cm itu berapa, size-nya berapa kalau jika dikonversikan ke euro. Oke, atau kalian juga mesti perhatikan deskripsinya ya, biasanya suka ada keterangan jika panjangnya sekian itu berapa sentina seperti itu. Oke, itu hanya sekedar tips saja agar kalian tidak salah membelinya, karena kalau membeli online kan kita tidak bisa mencobanya secara langsung. Oke, seperti itu. Ini kaki saya itu panjangnya 28, tidak tepat 28 tapi agak lebih. Jadi kalau saya kemarin hanya ada 44 ya, hanya ada 44, dan itu ukuran yang paling besar. Oke, yang ukuran yang paling besar adalah 44. Jadi 44 itu adalah 27,5. Jadi buat kalian yang kakinya 29, 30 ya apaks nggak punya ukuran segitu ya. Jadi ya kalau yang ukurannya kaki kalian 20,5 atau 27,5 ke bawah itu aman. Nih ada stoknya. Pasti di bawah ini juga ada. Biasanya dari 38 atau 39 sampai 44. Oke, seperti itu. Jadi ya memang kalau saya pakai sepatu ini jadinya yang agak terasa sempit gitu ya. Tapi ya gimana lagi, adanya ukuran terbesarnya adalah 44. Oke, jadi tapi nggak tahu ya, cukup aneh. Kalau di situ 44 itu 27,5, tapi di sini 28. Apakah dosnya salah atau bagaimana ya, atau juga ya. Oke, seperti itu. Dan kita akan mencoba sebelum kita nanti akan bandingkan dengan sepatu saya sebelumnya. Sepatu saya sebelumnya adalah Li-Ning Attack 4. Oke, seperti ini Li-Ning Attack 4. Nanti kita akan coba bandingkan ya. Tapi kita akan lihat dulu ya. Kita akan lihat dulu dari kita akan cek outsole-nya ya, karetnya seperti apa. Biasanya kalau berdencit itu berarti bagus atau gimana ya, melekat dan juga lengket seperti itu ya. Oke, kita akan tali seperti tadi ya. Kalau kita menalikan ini tidak akan membuat talinya ini sampai ke bawah, karena ada yang sampai ke bawah. Sekarang kita akan coba. Jadi bagus ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi jika kalian yang sering bermain di lapangan dengan lantai keramik seperti itu, karena saya biasanya juga mainnya di lapangan keramik ya. Kalau di lapangan karpet
Saya tidak tahu bunyi atau tidak, tapi ya seperti itu ya. Kalau di lantai keramik itu cukup lengket dan bisa berdencit. Oke, seperti itu. Nah, oke, seperti itu ya. Sekarang kita akan sebelum kita bandingkan lagi, katanya Apax ini adalah sepatu dengan apa ya, memiliki keunggulan atau apa ya, bisa dikatakan adalah cocok untuk yang kakinya lebar. Oke, kaki saya panjangnya 28 cm lebih, jadi memang tidak biasa ya, karena tidak banyak yang kakinya sepanjang itu, dan kaki saya termasuk yang kakinya panjang. Dan apakah lebar? Nah, kaki saya lebarnya paling lebar di sisinya itu ya, itu adalah 10 cm. Saya tidak tahu apakah itu termasuk lebar atau tidak ya. Jika nanti kalian punya pengalaman kaki lebar, ya kalau kalian yang kakinya lebar, nanti silakan komen di kolom komentar panjangnya atau lebar kaki kalian itu paling panjang seberapa. Tapi punya saya 10 cm, dan ketika saya menggunakan sepatu ini, ketika saya menggunakan sepatu ini itu tidak terasa sempit, jadi ini pas. Dan ketika menggunakan kaos kaki pun terasa pas, jadi ketika digunakan itu tidak ada bagian atau jempol atau bagian jari yang terhimpit sehingga membuat sakit atau kesemutan, itu tidak ada. Menggunakan sepatu ini aman. Sekarang kita akan bandingkan dengan sepatu saya sebelumnya. Sepatu saya sebelumnya adalah Li-Ning dengan seri Attack 4. Saya beli dengan harga 300 ribuan, jadi kurang lebih ini harganya sama. Untuk bagian-bagiannya, bagian-bagiannya saya rasa sama ya. Bagian bawah itu outsole-nya karet, kemudian bagian atasnya ini foam ya, kurang lebih sama seperti Apax-nya. Bagian atasnya ini juga sama, ini kulit sintetis, kemudian ada mesh-nya. Ini logo, ini mesh, kemudian ya seperti itu. Ini talinya panjang sekali sehingga kalau kalian menalinya itu akan bisa sampai bawah seperti ini. Seperti itu. Dan sepatu ini sama-sama tidak ada keterangan di bagian sininya ya, karena biasanya kalau sepatu-sepatu olahraga itu kan suka ada keterangan di bagian sininya, tapi ini nggak ada. Seperti itu. Nah, yang bagus dari sepatu ini adalah bagian insole-nya. Insole-nya bisa dilepas seperti ini, bisa dilepas, bisa dipasang. Kalau yang Li-Ning saya belum pernah melepasnya, tapi kita akan coba bisa dilepas atau tidak. Ternyata bisa juga ya. Bisa juga ternyata ya. Jadi kalau sumo atau kaki kalian basah dan membuat ininya jadi basah, ini bisa dijemur ya, tapi ini agak susah ditariknya. Ini sebenarnya nempel. Seperti ini ya, jadi bisa diambil juga, jadi sama-sama bisa diambil. Ini kalau misalkan sudah tipis bisa diserikan yang baru. Kita lihat ini tebalnya segini ya, tebalnya segini. Ini lebih tebal mana? Ternyata yang ini lebih tebal sedikit ya, lebih tebal sedikit daripada yang ini, dari Apax. Perbandingan dari kedua sepatu ini, yang saya rasakan paling mencolok adalah pertama pada bagian apanya ya, tingkat kesemuan, tingkat terasa panasnya. Nah, ketika saya menggunakan sepatu ini untuk aktivitas yang sangat padat, ketika bermain, lari ke sana, lari ke sini, dan bermain beberapa kali tanpa melepas, karena saya tidak tahu kebiasaan kalian bagaimana, apakah ketika kalian bermain langsung melepas sepatunya atau tetap dipakai sampai selesai atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Cuma kalau yang saya biasanya kebiasaan saya itu biasanya tetap saya pakai dari awal, dari pertandingan, kemudian istirahat, kemudian main lagi, istirahat lagi, itu tetap saya pakai. Cuma memang yang ini ketika bermain dalam pertandingan dan banyak sekali pergerakannya, yang ini terasa lebih panas jika dibandingkan dengan yang ini. Jadi setelah saya gunakan yang ini selama 2 minggu, yang saya rasakan yang ini tidak begitu tidak terlalu begitu panas rasanya, bahkan tidak terasa panas ya. Panasnya tidak terlalu terasa jika dibandingkan dengan yang ini. Yang ini terasa panas, dan itu bisa menyebabkan tidak nyaman.
Oke, yang ini tidak. Pertama itu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika melakukan lompatan dan kita kembali bertumbuh pada tanah, pada lantai, atau melakukan pergerakan-pergerakan yang intinya ini kaki kita diangkat, kemudian kaki kita bertumpu lagi ke bagian bawah, bagian lantai atau tanah. Yang ini lebih terasa empuk jika dibandingkan dengan yang ini. Oke. Jadi ini foamnya itu lebih memberikan shock absorptionnya ya, lebih meredam getarannya, lebih terasa dan lebih empuk. Mudahnya seperti itu ya, lebih empuk jika dibandingkan dengan ini. Oke. Kedua itu, yang selanjutnya, yang ketiga itu secara bobot. Memang ini ukurannya 46 ya, 46 dan ini 44. Jika dibandingkan memang ini akan lebih banyak bobotnya, lebih besar bobotnya jika dibandingkan dengan ini. Tapi jika ukurannya disamakan, ini 44 misalkan, ini juga 44, saya pikir ini nanti akan tetap terasa lebih ringan ya, karena mungkin dari kualitas, mungkin dari ininya tadi, kemudian bagian foamnya mungkin lebih tebal, sehingga itu yang memberi efek empuk karena tebalnya, jadi otomatis akan menambah bobot. Nah, mungkin itu yang menyebabkan sepatu ini terasa lebih ringan jika dibandingkan dengan ini, jika diumpamakan ukurannya sama. Oke, seperti itu. Mungkin itu yang paling mencolok yang bisa saya rasakan dan saya bandingkan antara kedua sepatu ini ya. Oke, mungkin itu saya rasa tidak ada yang lain ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika kalian ada yang menggunakan sepatu Apax tadi, silahkan sampaikan di kolom komentar, atau kalian ingin bertanya apa, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Semoga ya, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah informasi teman-teman sebelum kalian membeli sepatu ini ya. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Nanti jika ada hal yang belum saya sampaikan akan saya tambahkan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam olahraga.